Selamat datang kepada seluruh peserta uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan tahun 2022. Berikut ini, kami akan menyampaikan berbagai materi yang perlu Anda ketahui sebelum Anda mengikuti uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan. Adapun tujuan dari materi briefing kali ini adalah: pertama, peserta dapat memahami ketentuan umum protokol kesehatan. Yang kedua, peserta dapat memahami ketentuan dalam pelaksanaan uji kompetensi nasional. Yang ketiga, peserta dapat memahami tata tertib pelaksanaan uji kompetensi nasional. Dan yang terakhir, peserta dapat memahami bagaimana cara menggunakan aplikasi uji kompetensi nasional. Pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang kesehatan periode 1 gelombang 2 tahun 2022 akan dilaksanakan pada tanggal 25 hingga 27 Maret 2022. Pada kesempatan kali ini, uji kompetensi akan diikuti oleh mahasiswa yang berasal dari program studi Profesi Nurse, Profesi Bidan, D3 Kebidanan, D4 Terapi Gigi, D3 Kesehatan Gigi, D3 Teknik Gigi, Profesi Dietisien, D4 Gizi dan Dietetika, D3 Gizi, D4 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, dan D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan. Pelaksanaan uji kompetensi kali ini akan terbagi dalam 4 sesi uji dengan setiap sesinya berdurasi selama 180 menit atau 3 jam. Setiap peserta dapat mengetahui sesi dan waktu uji dari kartu ujian yang Anda miliki. Bagi Anda, peserta sesi 1 dan 3, maka pelaksanaan uji kompetensi akan dilaksanakan pada pukul 8.30 hingga 11.30 pada Indonesia bagian Barat, pukul 9.30 hingga 12.30 pada Indonesia bagian Tengah, pukul 10.30 hingga 13.30 pada Indonesia bagian Timur. Sedangkan, bagi Anda peserta uji di sesi 2 dan 4, pelaksanaan uji akan dilaksanakan pada pukul 13 hingga 16 pada Indonesia bagian Barat, pukul 13.30 hingga 16.30 pada Indonesia bagian Tengah, dan pukul 14.30 hingga 17.30 pada Indonesia bagian Timur. Perlu Anda perhatikan bahwa di antara pelaksanaan sesi 1 dan 3 dengan pelaksanaan di sesi 2 dan 4 akan dilaksanakan proses karantina tepatnya pada pukul 11.30 hingga 13 pada Indonesia bagian Barat, pukul 12.30 hingga 14 di Indonesia bagian Tengah, dan 13.30 hingga 15 pada Indonesia bagian Timur. Briefing uji kompetensi H-1 wajib diikuti oleh seluruh peserta uji kompetensi. Pada pelaksanaan kali ini, briefing H-1 dilaksanakan secara daring atau online. Berikut ini adalah ketentuan umum bagi seluruh peserta. Pertama, menjaga kesehatan atau imunitas tubuh. Kedua, sarapan atau makan siang yang cukup sebelum berangkat ke lokasi ujian. 3. Tidak mampir ke tempat lain, baik saat datang maupun saat pulang dari lokasi uji. 4. Tidak berkerumun atau tetap menjaga jarak selama di lokasi CBT. Dan yang terakhir adalah segera mandi dan mengganti pakaian setelah sampai di rumah. Sebelum dilaksanakan uji kompetensi, maka akan dilakukan verifikasi peserta dengan ketentuan sebagai berikut. Pertama, setiap peserta wajib membawa kartu peserta yang telah dikirimkan oleh admin program studi. Kedua, peserta harus dapat menunjukkan bukti identitas asli seperti KTP, SIM, paspor, ataupun identitas lain yang terdapat foto di dalamnya. Ketiga,
Peserta wajib membawa bukti briefing berupa foto atau gambar saat mengikuti briefing online. Dan yang terakhir, bagi peserta yang mengalami kendala saat mengikuti briefing, misalnya mengalami gangguan jaringan, maka dapat mengunduh materi briefing di website ukanakes.kemdikbud.go.id. Berikut ini adalah ketentuan khusus bagi seluruh peserta uji kompetensi. Pertama, cuci tangan dengan sabun atau menggunakan hand sanitizer sebelum Anda memasuki ruang tunggu atau ruang karantina ujian. Kedua, mengganti masker yang telah Anda gunakan dari rumah dengan masker bedah yang diberikan oleh panitia saat peserta sampai di lokasi CBT. Ketiga, menggunakan sarung tangan yang diberikan oleh panitia. Keempat, pemeriksaan suhu tubuh peserta sebelum masuk ruang ujian menggunakan termogan. Kelima, peserta yang diketahui dalam kondisi sakit dan suhu tubuh di atas 37,5 derajat Celcius dalam 2 kali pengukuran, maka tidak diperbolehkan mengikuti ujian. Dan yang terakhir, pemeriksaan peserta akan dilakukan sebelum masuk ruang ujian menggunakan metal detektor. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai pelaksanaan ujian. Pada hari pelaksanaan ujian, peserta diharapkan telah hadir pada 90 menit sebelum waktu ujian. Peserta akan mulai dipersilahkan masuk ruang ujian pada 30 menit sebelum waktu ujian berlangsung. Ujian akan dilaksanakan selama 180 menit berturut-turut tanpa jeda dengan total soal sebanyak 180 soal. Tidak ada sistem minus pada uji kompetensi, oleh karena itu, jawablah seluruh pertanyaan yang tersedia. Berikut ini adalah tata tertib pelaksanaan uji kompetensi yang harus dipatuhi oleh seluruh peserta. Peserta diminta untuk mengenakan pakaian berlengan panjang, sopan, rapi, dan bersepatu. Membawa alat sholat dan keperluan pribadi. Tidak diperkenankan menggunakan kaos oblong, celana atau rok jeans, corduroy, dan sejenisnya. Sandal jepit atau sandal dalam bentuk dan model apapun. Seluruh alat komunikasi harus dimatikan dan disimpan di dalam tas. Peserta tidak diperkenankan pula untuk menggunakan arloji atau jam tangan karena penunjuk waktu akan tersedia di layar monitor. Selanjutnya, seluruh barang bawaan peserta, termasuk buku, catatan, dan juga tas, akan dikumpulkan di tempat yang telah disediakan oleh panitia ujian. Untuk itu, peserta dihimbau untuk tidak membawa barang berharga yang tidak diperlukan dalam pelaksanaan ujian. Segala risiko yang ditimbulkan karena kehilangan ataupun kerusakan barang pribadi yang dititipkan adalah merupakan tanggung jawab setiap peserta. Peserta sesi 1 dan 3 dapat menitipkan makanan ataupun minuman serta perlengkapan sholat untuk dapat disimpan di ruang karantina. Peserta uji hanya diperkenankan membawa kartu ujian dan juga identitas diri ke ruang ujian. Peserta ujian akan diperbolehkan membawa air putih dalam botol transparan dan juga obat-obatan pribadi yang sangat dibutuhkan seperti inhaler ke ruang ujian dengan dititipkan kepada pengawas lokal pada saat memasuki ruang ujian. Peserta yang kedapatan membawa peralatan yang tidak diperkenankan di ruang karantina ataupun ruang ujian, maka peralatan tersebut akan diambil oleh pengawas lokal dan dicatat dalam berita acara oleh pengawas pusat. Selanjutnya adalah tata tertib pelaksanaan ujian. Pada saat pelaksanaan ujian,
peserta diminta untuk memperhatikan seluruh aba-aba atau petunjuk yang diberikan oleh pengawas. Setiap peserta akan dipanggil oleh pengawas untuk memasuki ruang uji. Peserta diminta untuk berdiri di samping bangku peserta sampai diperintahkan duduk oleh pengawas. Peserta tidak diperkenankan menggunakan atau mengoperasikan workstation sampai diinstruksikan oleh pengawas, dan juga peserta dilarang menyentuh layar monitor komputer. Selama ujian berlangsung, peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruang uji tanpa seizin pengawas. Bagi peserta yang memerlukan ke kamar kecil atau toilet, maka diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah diizinkan oleh pengawas. Perlu Anda perhatikan bahwa waktu uji atau timer tidak akan berhenti walaupun Anda meninggalkan ruang uji. Bagi peserta yang telah selesai mengerjakan soal, maka diperkenankan meninggalkan ruang ujian setelah mendapatkan izin dari pengawas. Seluruh peserta tidak diperkenankan meninggalkan ruangan dengan alasan apapun terhitung sejak 10 menit sebelum ujian berakhir. Terkait koreksi soal, selama ujian berlangsung, tidak akan ada koreksi soal. Bagi peserta yang merasa menemukan soal yang tidak tepat atau salah, maka dapat menyampaikan kepada pengawas dan akan dicatat pada berita acara pelaksanaan ujian. Pengawas uji akan mencatat nomor peserta, nomor soal, serta informasi yang Anda berikan terkait dengan soal. Seluruh rangkaian tata tertib pelaksanaan uji kompetensi harus menjadi perhatian yang penting bagi seluruh peserta uji, karena petugas atau pengawas tidak akan menegur atau mengingatkan peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib ujian. Pelanggaran tersebut akan dicatat secara langsung pada berita acara pelaksanaan ujian. Peserta yang melakukan pelanggaran tata tertib secara otomatis akan dinyatakan tidak lulus ujian. Oleh karena itu, patuhilah tata tertib dan seluruh peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang mungkin dapat merugikan Anda dan atau sejawat. Peserta yang datang terlambat adalah peserta yang datang pada saat login ujian sudah dinyatakan berlangsung. Konsekuensi bagi peserta tersebut adalah tidak diperkenankan untuk mengikuti ujian. Jadi, pastikan Anda tidak datang terlambat. Selama uji kompetensi berlangsung, pengawas tidak akan menegur Anda jika melakukan pelanggaran. Pengawas hanya akan menuliskan pelanggaran tersebut di dalam berita acara pelaksanaan uji kompetensi. Pastikan Anda mematuhi tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi dan hindarilah melakukan tindakan-tindakan yang dapat merugikan Anda dan atau sejawat. Berikut adalah beberapa contoh peralatan yang tidak diperkenankan untuk dibawa ke ruang ujian ataupun ruang karantina. Laptop ataupun tablet, kalkulator, jam tangan dengan alarm, komputer atau perlengkapan elektronik yang memiliki perangkat penyimpanan, telepon seluler, alat perekam atau kamera, alat tulis, radio, buku referensi, catatan ataupun kertas, tas, koper, jaket ataupun topi, rokok dan korek atau pematik api, makanan dan minuman kecuali air putih dalam botol transparan. Sebelum kita membahas mengenai penggunaan aplikasi uji kompetensi, kami akan mengingatkan kembali tentang beberapa hal yang harus dan tidak boleh dilakukan selama uji kompetensi berlangsung. Yang harus atau boleh dilakukan adalah datang tepat waktu,
makan sebelum pelaksanaan uji, membawa bukti identitas, membawa kartu peserta ujian, berpakaian sopan dan bersepatu, serta memperhatikan ruang ujian Anda. Sedangkan yang tidak boleh dilakukan adalah datang terlambat, tidak berpakaian sopan, panik bila ada hal-hal yang tidak diketahui, meninggalkan ruangan tanpa seizin pengawas, membawa barang-barang yang tidak diperlukan ke ruang uji, dan juga melakukan pelanggaran tata tertib ujian. Berikut ini akan disampaikan tentang panduan atau user guide peserta dalam pelaksanaan ujian CBT online mahasiswa bidang kesehatan. Berikut ini adalah halaman awal atau tampilan yang akan ditampilkan pada layar komputer Anda ketika Anda akan mengikuti uji kompetensi. Yang perlu Anda perhatikan adalah silahkan nanti Anda memilih program studi sesuai dengan program studi Anda. Selanjutnya adalah halaman login. Masukkan username dan password sesuai dengan username dan password yang diberikan oleh pengawas. Hati-hati dalam mengisi username dan password, pastikan Anda mengisi dengan benar. Setelah itu, masukkan kode CAPTCHA sesuai dengan kode yang tampil pada layar monitor Anda. Setelah seluruhnya Anda pastikan benar, silakan klik masuk untuk beralih pada laman selanjutnya. Setelah Anda berhasil login, maka tampilan pada layar monitor akan berubah menampilkan tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang tenaga kesehatan. Selanjutnya, Anda akan dipandu untuk memasuki panel pengenalan sistem. Oleh karena itu, silakan Anda klik panel pengenalan sistem pada bagian kanan bawah layar. Pada pengenalan sistem ini, Anda akan dibawa tur untuk mengenali seluruh komponen simbol-simbol yang dapat Anda gunakan pada sistem ujian online kali ini. Untuk melanjutkan sistem tur, maka silakan Anda klik tombol Next. Komponen yang pertama adalah nomor ujian. Dengan demikian, Anda akan mengetahui nantinya pada soal nomor berapa Anda sedang mengerjakan soal. Komponen berikutnya adalah soal ujian yang akan Anda kerjakan. Soal ujian terdiri dari dua bagian, yaitu badan soal dan pertanyaan. Selanjutnya adalah komponen pilihan jawaban. Pilihan jawaban terdiri dari 5 option. Silahkan Anda memilih jawaban yang paling tepat di antara kelimanya dengan cara mengklik lingkaran di depan option jawaban yang Anda anggap paling benar. Selanjutnya adalah komponen nilai normal. Pada komponen nilai normal ini, Anda bisa klik jika Anda membutuhkan informasi tentang nilai normal hasil laboratorium. Jika Anda telah menjawab soal, namun Anda masih ragu-ragu dengan jawaban Anda, maka Anda bisa menandai soal tersebut dengan mengklik tombol ini agar bisa Anda review kembali nantinya. Selanjutnya adalah komponen panel penomoran soal. Pada komponen ini, Anda dapat melihat nomor-nomor soal dengan 3 warna berbeda. Nomor soal berwarna hijau menandakan soal tersebut sudah Anda jawab. Nomor soal berwarna kuning menandakan soal tersebut telah Anda jawab dengan ragu-ragu, dan nomor soal berwarna merah menandakan soal tersebut belum Anda jawab. Jika Anda ingin langsung beralih ke nomor tertentu, Anda bisa langsung mengklik nomor yang ada pada panel ini. Jika Anda ingin beralih ke nomor selanjutnya secara berurutan, maka Anda bisa klik tombol selanjutnya
Atau jika ingin kembali ke satu nomor sebelumnya, Anda bisa mengklik tombol sebelumnya. Komponen selanjutnya adalah komponen sisa waktu uji. Waktu ujian Anda adalah 180 menit yang akan dihitung mundur mulai dari 180 hingga 0. Silahkan perhatikan sisa waktu ujian Anda dengan jumlah soal yang belum Anda selesaikan. Waktu ujian akan berubah menjadi warna merah saat waktu ujian yang tersisa kurang dari 1 menit. Komponen yang terakhir adalah komponen rekapitulasi soal. Silahkan diklik tombol sebelah kanan untuk dapat menampilkan rekapitulasi soal Anda. Di dalamnya akan menggambarkan berapa jumlah soal yang sudah Anda kerjakan, berapa banyak soal yang sudah Anda kerjakan dengan ragu-ragu, dan berapa soal yang belum Anda jawab. Setelah komponen ini semuanya Anda pahami, maka Anda bisa mengklik Enter. Setelah Anda mengakhiri tur panel pengenalan sistem, maka Anda akan kembali ke laman tata tertib dan peraturan pelaksanaan uji kompetensi mahasiswa bidang tenaga kesehatan. Pastikan Anda membaca dengan baik tata tertib yang berlaku, kemudian klik kotak kecil di bagian bawah sebagai tanda Anda menyetujui untuk mematuhi peraturan tersebut, dan silakan Anda melanjutkan dengan mengklik tombol lanjut di bagian kanan bawah. Selanjutnya, jika Anda menemukan tulisan ujian belum bisa dimulai, maka Anda tinggal menunggu pengawas pusat untuk mengaktifkan ujian. Apabila pengawas pusat sudah mengaktifkan ujian, maka tombol akan berubah menjadi berwarna biru dan bertuliskan mulai ujian. Setelah pengawas pusat memberi aba-aba, silahkan Anda klik tombol mulai ujian, dan yang perlu Anda perhatikan, sejak Anda mengklik tombol tersebut, maka perhitungan mundur waktu ujian telah dimulai. Demikian tadi seluruh rangkaian materi briefing peserta uji kompetensi nasional mahasiswa bidang kesehatan tahun 2022. Terima kasih, semoga sukses dalam mengikuti uji kompetensi nasional.